Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin tanggal 25 Mei 2020, hari biasa dalam Pekan Paskah yang ke-7. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 16, ayat 23 sampai dengan ayat 33. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau berkata-kata terus terang, dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu yang tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Saudara-saudari yang terkasih, setia pada iman atau ajaran agama di tengah-tengah kehidupan bersama yang masih diwarnai oleh aneka macam bentuk kemerosotan moral hampir di semua bidang kehidupan masa kini, kiranya tidak akan terlepas dari aneka penderitaan. Sebagai murid atau pengikut Yesus Kristus di beberapa tempat di Indonesia saat ini, harus menghadapi aneka tekanan dan derita dari mereka yang tidak suka terhadap kita yang beriman kepada Yesus Kristus. Setia pada iman atau ajaran agama pada masa kini antara lain dapat kita hayati dengan setia pada panggilan kita masing-masing dengan segala konsekuensi maupun tuntutannya, entah terpanggil sebagai orang tua, suami istri, sebagai imam, bruder, ataupun suster. Saudara-saudari yang terkasih, apa sebenarnya yang diharapkan Yesus dari murid-muridnya sebelum dia meninggalkan mereka? Pertama-tama, percaya kepadanya. Percaya bahwa Yesus datang dari Allah. Seorang yang telah dikenal dan mengenal sekian lama pasti berbeda dengan seseorang yang baru saja dikenal. Para murid rasanya sudah cukup mengenal siapakah dia, sehingga kalaupun masih ada yang mereka tidak mengerti, biarlah itu menjadi bagian dari dinamika pengenalan terus-menerus. Saudara-saudari yang terkasih, para murid diharapkan menguatkan hati sebagai pusat pribadi manusia, tidak seperti kekerasan hati untuk menolak penyelamatan, tetapi teguh berpegang pada Yesus. Menguatkan hati untuk setia dan tidak menyembah atau berpaling kepada Allah yang lain, tetapi menguatkan hati untuk menjadi saksinya di dunia ini. Sebagaimana Yesus akan memasuki saatnya penderitaan dan kemuliaan, demikianlah para murid senantiasa berada dalam situasi itu. Situasi ketegangan yang tampaknya paradoks dihayati di dunia ini. Mereka telah selamat karena percaya kepada Kristus, sekaligus masih menantikan kedatangannya kembali. Mereka bahagia karena mengenal Kristus, sekaligus akan menderita selama masih hidup di dunia ini. Inilah situasi kita juga. Saudara-saudari yang terkasih, selama hidup di dunia kita memang harus bekerja keras, sesuai dengan panggilan dan tugas perutusan kita masing-masing. Jika kita mendambakan hidup damai sejahtera dan bahagia sejati. Hidup damai sejahtera dan bahagia sejati berarti hidup baik
dan berbudi pekerti luhur. Dan untuk itu kita harus menghadapi aneka godaan, tantangan, dan hambatan yang tidak sedikit. Sebagai orang beriman, kiranya seperti para murid, kita lebih percaya kepada Allah daripada kepada dunia dan manusia. Karena kita datang dari Allah dan pada waktunya harus kembali kepada Allah. Jika kita harus menderita penganiayaan saudara-saudara yang terkasih selama di dunia ini, hendaknya tidak berkecil hati, melainkan tetap besar hati atau kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Allah senantiasa menyertai dan mendampingi kita, bahkan berkarya dalam diri kita yang lemah dan rapuh ini. Maka bersama dan bersatu dengan Allah, kita juga akan mampu mengalahkan dunia, sebagaimana Yesus telah mengalahkannya. Sebagai orang beriman, kita diharapkan tidak bersikap mental materialistis selama hidup dan bekerja di dunia ini, alias berbakti kepada hal-hal duniawi. Memang kita harus mendunia dalam rangka mengejar atau mengusahakan kesucian hidup, berpartisipasi dalam pengelolaan atau pengurusan duniawi. Maka marilah kita tetap berperan atau berfungsi sebagai pengurus atau pengelola, artinya kita senantiasa berada di atas hal-hal duniawi, mengatasi hal-hal duniawi. Saudara-saudara yang terkasih, semoga warta hari ini meneguhkan kembali semangat kemartiran dan militansi dalam beriman kita yang tak lain adalah kesetiaan iman. Sehingga pada saat ada penganiayaan, godaan, kesulitan dalam beriman, kita tidak meninggalkan iman, tetapi tetap setia karena Kristus yang akan selalu menguatkan dan menyertai kita. Ya Tuhan Yesus Kristus, aku percaya kepadamu. Biarlah Roh Kudus menguatkan aku dalam perjuangan hidup ini. Semoga aku tetap setia padamu dalam situasi apapun yang kualami dalam kehidupan selama di dunia ini. Amin.